Kita masih di chapter 5.1 ya. Kita sudah belajar tentang perkenalan fungsi, domain, mengevaluasi, kemudian bilangan natural gitu. Nah, kita juga udah masuk ke dalam aplikasi pertama dari bentuk eksponensial, yaitu tentang population model. Nah, kita akan bahas aplikasi dari bentuk eksponensial tentang radioaktif dan juga tentang bunga berbunga. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi bentuk eksponensial, yaitu tentang radioaktif decay, peluruhan dari radioaktif. Nah, radioaktif decay itu sering ditemui di medicine ya, di kesehatan, ketika kita ingin melihat X-ray ya, yang seperti itu, atau bisa juga ditemukan untuk mengetahui umur dari suatu benda artifak, benda kuno gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu saya akan jelaskan. Nah, ini modelnya itu adalah ini di sebelah kanan ya. Ft sama dengan A0 dikali, kalau tadi di population model itu adalah 2 pangkat, kalau di radioaktif decay itu adalah setengah pangkat T per H ya. Nah, apa artinya? A0 itu adalah massa radioaktif mula-mula ya. Kemudian T itu adalah waktu. Nah, Ft itu adalah massa radioaktif pada waktu ke T. Nah, T-nya itu bisa bulanan, bisa tahunan, bisa dalam jam gitu ya. Jadi kalau T-nya itu dalam jam, berarti F2 itu massa radioaktif pada 2 jam gitu, setelah 2 jam. Nah, kalau di population model kita kenal dengan istilah D, doubling time. Kalau di radioactive decay kita ketahuinya itu H, yaitu half life atau waktu paruh. Jadi setiap radioaktif itu punya waktu paruh nih. Ada yang waktu paruhnya tuh tahunan ya, sampai 20 tahun, ada yang waktu paruhnya itu dalam hitungan jam gitu. Nah, ketika radioaktif itu membelah gitu, jadi tinggal setengahnya gitu. Jadi dari 10 gram jadi 5 gram. Nah, si radioaktif itu mengeluarkan energi, dan energi itu bisa kita pakai untuk mengetahui sesuatu gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam aplikasi ya, biar lebih jelas. Nah, berikut adalah aplikasinya. Ya, jadi misalkan kita ingin mendiagnosa seseorang yang terkena kanker otak ini gitu. Nah, biasanya untuk mendiagnosa itu tuh kita butuh suatu radioaktif. Saya nggak tahu nama radioaktifnya, tapi radioaktifnya itu waktu paruhnya itu 15 jam gitu. Jadi kalau kita tulis diketahuinya, H-nya itu adalah 15 jam. Ya. Nah, terus 500 mg radioaktif tersebut disuntikan, berarti masa mula-mulanya itu adalah 500 mg. Nah, hitunglah berapa miligram yang tersisa setelah 24 jam gitu. Jadi T-nya 24 jam. Ft-nya berapa ya yang ditanyanya? F24-nya itu berapa? Nah, kita jawab. Kita langsung masukkan rumusnya. Setengah pangkatin T per H. Nah, A0-nya itu 500, setengah T per H-nya itu 15 jam ya. Dan yang ditanya itu F24. Ya, kita tinggal ganti setiap T-nya jadi 24 ya. 500 dikalikan setengah pangkat 24 per 15. Nah, kita sederhanakan dulu, 24 per 15 itu apa? 24 tuh bagi 3 itu 8, ini 8 per 5 ya. Nah, kita bisa hitung ini pakai kalkulator nih, 500. Kebetulan angkanya nggak bulat ya, jadi kita bisa hitung pakai kalkulator, dan hasilnya adalah awalnya itu, jadi setelah 24 jam, radioaktifnya itu masih tersisa 164 gitu. Nah, ini sangat berguna karena mungkin masih berbahaya nih kalau beratnya masih segini. Jadi biasanya mungkin yang ditanya mungkin waktunya. Jadi berapa lama supaya yang tersisa di tubuh pasien itu tinggal 100 gram ya, seperti itu. Ya, tapi ini adalah suatu contoh penggunaan bentuk eksponensial dalam masalah nyata ya. Semoga cukup jelas. Berikut adalah aplikasi yang ketiga, yaitu yang terkait dengan keuangan ya, yaitu khususnya tentang ini bunga berbunga. Nah, di bab 1 itu kita telah belajar aplikasi dari persamaan linier ya. Aplikasi dari persamaan linier pada keuangan, tapi simple interest ya. Simple interest tuh artinya bunganya itu nggak berubah ya. Itu terus gitu. Tapi kasus yang lebih nyata itu adalah compound interest. Compound interest itu adalah bunga berbunga gitu. Jadi bunganya itu akan makin lama makin banyak itu bertambah. Tapi rumusnya itu adalah ini yang sebelah kanan.
Jadi FT sama dengan P dikalikan 1 plus J pangkat T. Ya. Nah, P-nya itu apa? Uang kita mula-mula, J-nya itu adalah bunga setiap periodenya. Ya. Jadi kalau bulanan berarti bunga per bulannya apa? Kalau tahunan bunga per tahunnya itu apa? Gitu. Kalau lamanya periode itu berarti tergantung bunganya. Kalau bunganya per bulan berarti T-nya dalam bulan. Nah, FT adalah nilai kita di periode ke T gitu. Jadi kalau misalkan dalam tahun nih, setelah 2 tahun berarti F2 itu adalah nilai uang kita di periode kedua. Gitu. Kita langsung masuk aja ke contoh biar lebih jelas. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan kita menabung deposito nih selama 5 tahun ya. Di sini diketahuinya 5 tahun. Nah, sebanyak 3 juta rupiah. Nah, bunga per bulannya itu 1% gitu. Dan kita diasumsikan bahwa depositonya itu bunga berbunga. Ya. Nah, kita langsung aja tulis yang diketahuinya adalah P mula-mulanya adalah 3 juta, terus J-nya itu adalah 1%, atau dalam bentuk desimal itu adalah 0,01. Nah, T yang ditanya itu adalah T 5 tahun ya, 5 tahun. Tapi karena bunganya itu per bulan, berarti 5 tahun kita ubah ke bulan ya, berarti 60 bulan. Nah, pertanyaannya F60-nya itu berapa? Yang ditanyanya. Kita langsung jawab ya. Nah, FT adalah P dikalikan 1 plus J pangkatin T. P-nya adalah 3, 1 plus 1, 0,01 pangkatin T. 3 dikalikan 1,01 pangkat 60 ya. Nah, ini bisa kita gunakan kalkulator nih ya, karena tidak bulat juga dan hasilnya adalah 5,45 juta rupiah. Nah, jadi setelah 5 tahun, uang kita yang tadinya 3 juta berubah menjadi 5,45 juta ya. Ini tidak terlalu menguntungkan ya, karena bunga per bulannya itu hanya 1% sih. Tapi kalau bunga tabungan kita mula-mulanya lebih tinggi, itu jadi lebih menguntungkan.